Nah, oke guys, sekarang kita akan menentukan ketiga kabel dari motor listriknya ya, dari dinamonya ya. Yang mana kabel running dan yang mana kabel starting dan yang mana common ya, seperti itu. Gitu. Halo guys, nah guys, hari ini kita mau pasang mesin guys ya, merek SAP. Mesin cuci ini size nya itu 9 kilo nih ya, nah 9 kilo guys ya. Jadi kalau mesin cuci seperti dua tabung ini ya, itu untuk memasang mesin itu sebenarnya sih konsepnya sama ya, konsepnya sama. Nah, tapi ada aturan baku yang sesuai ya. Maksudnya biar dia agak awet ya. Nah, kalau saya guys ya biasa pasang mesin untuk mesin cuci dua pintu itu, saya selain ganti mesinnya, nah itu seal pengeringnya kita ganti juga guys. Karena seal pengering itu kalau udah usia 3 atau 2 tahun ya, dia suka pori-porinya itu bocor guys. Nah, bocor mengakibatkan air tadi itu berembes. Nah, air tadi berembes ya, berembes pada saat kita putar pengering, air tadi netes. Nah, netes airnya dia kena ke mesinnya ini kena ke mesin atas ini ya. Nah, memang di sini ada tebengnya ya, tebeng buat rem sama poli. Nah, tapi kalau misalkan seal bawaannya sudah bocor itu suka netes. Nah, netes sering kita hidupi, akhirnya dia lama kelamaan kebakar ya, ataupun jadi lemah dari kumparan ini ya, frekuensi arusnya ya, karena kena air terus ya. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, saya biasanya menggunakan ini seal universal guys ya. Tuh, ini ya, seperti ini bentuknya ya, seal universal. Tapi pastikan kita menggunakan lem juga guys, biar dia rapat. Lem itu tuh Aspira, tuh Aspira ya. Nah, jadi biar dia benar-benar merekat, maksudnya biar seal ini benar-benar merekat di lubang tempat masukkan di drum pengering ya. Nah, itu di sininya kita kasih lem ini Aspira ya, pakai lem Aspira seperti itu. Nah, sekarang kita bongkar. Pelan-pelan. Kita bongkar dulu. Nah, pokoknya buka dulu tutupnya. Nah, ini motornya sudah kita lepas ya kemarin ya, itu tinggal kakinya saja. Cara melepasnya mudah ya, yang penting melepasnya, cara membongkarnya, aturan pemasangannya aja. Ya, memang kalau konsepnya sama ya, tapi kalau kita masangnya seperti itu, pasti kita ganti seset sealnya, kita ganti. Pokoknya kalau motornya sudah lemah atau rusak, kita pasti ganti karet seal drum pengeringnya ya, pasti kita ganti itu. Dan nanti kita kasih lem ujung-ujungnya itu. Nah, kita buka dokin. Aku nyorot. Rekam lah. Was, pelan-pelan. Nah, ini kakinya guys, kaki buat penangga ini motornya ya. Kaki buat penangga motornya itu ada 3 tuh. Tuh, seperti itu ya. Nah, kalau mau bagus ya sebenarnya kakinya tidak usah dilepas.
biarkan kakinya di situ, jadi kita tidak capek pasangnya ya. Jadi cabut mesinnya aja, cabut mesinnya, kakinya kita tinggalkan di situ. Nah seperti itu. Sekarang saya mau ambil lem dulu. Ambil lem, ambil baut-bautnya ya. Sudah kombek. Tuh sudah kombek. Kita pasang bautnya. Nah tuh. Motor ke kaki per. Nah itu sealnya guys ya, tuh ya, sealnya kotor tuh. Ini nih, nah kan keras ya, keras nih, terlihat. Kalau kita pegang dia keras sekali tuh. Seperti itu. Sekarang kita pasang motornya dulu. Tak beli nodropnya dek? Tak jadi apa? Tak jadi beli nodrop? Sudah. Oh sudah? Oh. Warna putih. Warna putih. Ini mantap ya kalau nodrop. Nah setelah itu terpasang, kita pasang tebengnya guys ya. Tuh. Atau kampas rem. Tebeng tempat mendudukkan remnya ya. Nah tebeng ini selain berfungsi untuk menutupi kalau ada bocor dari seal bocor, dia juga berfungsi untuk mendudukkan kampas remnya itu ya. Nah seperti itu. Ini kita lokasinya lagi di Perindustrian 2 ya, Jalan Perindustrian 2. Coba dek subscribe channel ini coba. Nah, Tik punyanya tuh guys tuh. Dia lagi santai-santai. Oke, kita rapikan, kita pasang tebengnya. Setelah itu baru kita bongkar ini sealnya ini ya. Ini kita buka, kita ganti tuh karena dia sudah keras sekali. Nah memang pada konsepnya itu pemasangan motor untuk mesin cuci tabung jenisnya sama ya, tapi ada istilahnya tuh bahan baku atau apa namanya kalau saya menyebutnya tuh peraturan pemasangan yang detail ya. Ya karena kalau misalkan saya pernah pengalaman itu kalau misalkan ini tidak dikasih lem, tidak dikasih apa lem aspirat tadi, ini suka air tuh ada rembesan ya di samping-samping ini ya, suka ada rembesan karena tidak dilem. Nah kalau kita dilem sini dia padat rapet dan tidak berembes lagi ya. Seperti itu. Dan pernah juga ganti motornya aja tanpa ganti sealnya juga, ternyata sealnya bocor ya, berembes akhirnya mengakibatkan motor tidak awet juga ya, tidak awet. Dan tips kalau misalkan ini kan kita ganti mesin baru dan kapasitasnya 9 kilo, nah itu diusahakan kalau mau mengeringkan jangan separuhnya ya, jadi kita pakai bebannya 4 kilo seperti itu, tidak boleh full, harus separuhnya biar awet seperti itu. Nah ini motor dia nih, yang bawaan dia yang rusak ya. Oke guys ya, lemah dia ya, putarannya pelan sudah. Ini drumnya. Tidak terbalik kan? Ini untuk dikawal di sepucuk. Iya. Kenapa dibalik situ? Nah, ini kan per. Untuk per pucuk juga sih. Iya, kalau biasanya yang cuma Iya, ya aku tuh. balik loh. Itu kan tok ngait ke. Hilap. Apa belum ngop apa ngerokok belum ngokok.
Banyak beli ngondrop? Jadi yang 5 kilo. Banyak juga berarti. Ya, kemarin terusnya hujannya. Oh ya kemarin hujan terus angin be. Bahaya. Jangan salah ji Tuhan. Panas ke salah juga. Nah, setelah kita pasang tebeng, guys, Lim dikit nih. lem dikit ya di bagian pinggir Kayak model plastik dudukan selingnya itu ya. Iya, seling. Nanti kan seling ini kan nih tertarik terkait ke lubang itu ya. Lubang tempat penyangga remnya itu tuh, kampas rem. Nah, setelah itu rapi, barulah kita eksekusi sealnya. Nah, seperti itu guys ya. Support channel ini sebanyak-banyaknya guys ya. Nanti kita akan ada video mungkin tentang membuat charger ya, membuat strum. Mungkin nanti seri dari Arduino akan kita lanjuti yang ke lebih kompleks ya. Yang penting disupport dulu aja ya. Dan insya Allah nanti juga ada video tentang gulung dinamo listrik ya, akan dibuat secara detail ya. Tapi yang penting disupport, di-subscribe sebanyak-banyaknya dulu ya. Kita akan buat channel dilanjutan ya. Nah, setelah itu nanti baru kita bongkar ini nih, seal. Bapak ini ngau tak jadi dicat dek rangka baja. Oh kaget. Nah, hah? Itu nodrop itu sudah deh. Lana drop itu. Tapi ponaan kemarin ngecekin. Inilah berapa kali timpur. Iya. Memang kalau berapa kali timpur memang ada bagus tidak sempurna lagi. Selain dikerok lagi, sudah dikerok, tingkongi, nah baru mau dicat lagi. Tapi ngeroknya udah bacaan asalnya lebih. Iya memang. Prosesnya. Soalnya ada mesinnya, mesin ngeroknya itu. Ah ya. Cepet banget ya. Debunya tuh. Kayak masker. Oh iya minyak. Masuk ada ya? Nah, sudah kita pasang poli ya. Poli itu namanya poli kalau saya nyebutnya itu poli itu.
poli. Nah, polinya sudah kita pasang guys ya. Itu polinya ya. Nih. Jadi untuk pemasangan poli harus rata ya. Rata terhadap porosnya. Maksudnya tidak gimbal pada saat pemutaran seperti ini, tidak gimbal. Nah, sekarang baru kita pasang seling rim. Hah? Dari mana? Kita cari dulu keparnya jatuh. Bukan di situ lah tadi, dalam ini kalau. Belum. Ada mesinnya, Mar? Hah? Ada Pak. Aduh. Kalau tuh banyak nelpon aku. Mana Pak? Ngebel? Iya. Nuh, terpencet kali. Mana HP aku? Kalau nak 13 kali Iya, Pak, ya. Harusnya Oh, terpencet-pencet berarti. pencet. Aku pangkuangkat dah kata. Iya, terpencet berarti Pak. Ayo aku aku pecah mabuk nih. Terpencet. Ada guru yang ngomong ke saya Pak Akbar katanya kan. Kecelakaan saya kan tak bisa hadir. Nah, Oh, jangan itu Pak. Hah? Nomor dia. Ada yang telepon namanya Akbar. Bengkalak nipu tuh. Ujung-ujungnya. Yo, seringnya itu galak kejadian cek itu. Sekarang kita bongkar sih. Ya gitu. Lagi aku datang dia besok Pak. Jangan itu Pak. Kalau datang mereka ke rumah aja. Bengkalak nipu tuh Pak. Tidak datang. Iya. Ujung-ujungnya dia minta transfer deh Pak. Nah, guys, cara bongkar silnya di situ itu kayaknya. Tidak ada aku transfer, aku Juli yang datang sini. Nah, Juli. Kenal lidah padahal Pak. Iya. Pakai mesin grinder tuh kan. Main ke mesin grinder tuh. Banyak ada kasus Pak, memang nak nipu itu. Nah, yang di bawah disongket, di atas kita ambil. Nah, seperti itu guys ya. Nah, inilah adalah sealnya guys tuh. Tuh ya, sudah pada lapuk. Lapuk akhirnya dia berembes ya. Seperti itu. Kulkas kita tuh LG. Nah, terus kendalanya Pak? Yang itu tadi kurang dingin. Sudah itu bunyi. LG Pak ya. Coba pakai juga Pak. Ini dingin tapi tidak beku Pak ya? Iya. Bawahnya tidak dingin sama sekali. pucuknya bunyi, ngerum Pak ya. Bunyi. Agak ngorok nih. Iya. Coba pakai juga Pak. Kita cek. Nah, tuh guys dikasih lem ya di samping-samping sini tuh. Di samping sini kan kasih lem ya. Tujuannya biar rapat. Jadi tidak ada air yang berembes. Seperti itu guys. Sekarang kita buka tutupnya. Masuk ya, bisa. Nah, masukkannya dari sini ke dalam ya. Usahakan dia rata terhadap porosnya guys tuh. Itu kan ada lengkungan bundar itu porosnya guys ya. Menaruh kamera. Nah, sudah terpasang ya seal drum penggeringnya guys tuh. Terus samping-sampingnya kasih lem Alteco lagi ya, biar dia benar-benar rapat, tidak ada air yang mengalir. Nah, seperti itu. Karena air itu menyebabkan motor terbakar bisa, motor lemah kompresi bisa, kalau dia sering ketetesan ya. Seperti itu. Nah, barulah kita tutup guys. Kita tutup. Hah? Iya, masuk ke YouTube Pak. Iya. Jadi lah Pak. Tak beli ciki.
Hobi wae Pak buat video. Nah, baru kita bauti ya setelah ini masuk. Rapet guys ya. Lihat rapet dengan tidak dari sini nih, lihat rapet dengan tidak ya. Tuh ya, dari sini ya. Kalau dia rapat berarti. Seperti itu. Dan dalamnya seperti ini penampakannya. Balik ya. Udah balik, kita balik bodinya tadi di bawah, sekarang di atas. Kita bauti lagi. Nggak masuk lah dipasang. Nggak rapi dah. Ini rusaknya tuh Pak. Gimana? Kamu kuncinya dah. Jadi, apa? Kamu kuncinya dah. Nah, setelah rapi, bagian bawahnya rapi, barulah nanti kita berdirikan mesin cucinya, kita berdirikan. Nah, seperti itu ya. Nah, mesin cucinya kita berdirikan, barulah kita masukkan drum apa? Drum pengeringnya. Buka dulu nih Pak Atrio, baut ini. Nah, kita buka bautnya. Setelah itu kita angkat bodinya ya. Angkat bodinya pelan-pelan guys ya. Jangan terlalu 360 derajat ya. Kira-kira sekitar separuhnya untuk mengangkat bodinya ini ya. Tutup bodinya. Maksudnya untuk mengangkat tutup bodinya itu jangan benar-benar tinggi. Jadi separuh dari 360 degree derajat. Seperti itu guys. Nah, untuk besi asnya ini dikasih apa namanya itu? Kontak cleaner. Kontak cleaner ya. Nah, biar dia lebih halus pada saat dimasukkan ke bos selnya itu. Seperti itu. Lagi ngecat apa, Mas? Cat dendeng? Ya. Coba subscribe channel ini, coba Mas. Mas, bapak ini kayak ya sambil nyanyi. Subscribe. Kalau ini gede, dia nggak ngerok. Ah. Jangan berebut. Dah. Nah, untuk mengangkatnya jangan terlalu tinggi guys ya, karena tidak boleh ya, harus kira-kira saja. Ah, tuh udah masuk. Ketika drum sudah masuk, kita rapatkan kembali. Seperti itu. Motornya dicet apa? Motornya dicet. Buset apa Pak? Itu lah tergantung. Cet warna pink be. Motornya. Di mana ada yang kita nyerpis be? Bapak itu besar tinggi, serse mobilnya warna pink. Ketahu be. Mobilnya warna pink. Berarti beda. Hah? Apa? Putar kemana? Oh gitu. Kiri ya. Nah, kita putar drumnya guys untuk mengepaskan dudukannya ya. Tuh. Nih. Lagi? Kita caranya deh. Kamera tuh biar. Nah, oke guys, sekarang kita akan menentukan ketiga kabel dari motor listriknya ya, dari dinamonya ya. Yang mana kabel running dan yang mana kabel starting dan yang mana common ya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kalau kalian ingin mengetahui atau cara mengukur ya untuk
apa namanya kabel daripada motor listrik untuk mesin cuci. Tapi umumnya semua motor listrik itu dia 3 kabel ya, ada common, ada starting, ada running. Nah kalau untuk sub ini kalau bawaan pabriknya ini yang kabel warna hitam ini common, yang warna ungu ini dia running ya, dan yang warna abu-abu ini dia starting. Nah tapi lain merek mesin cuci lain ya, warna kabel itu kalau LG dia commonnya putih seperti itu. Nah tapi kalau kalian ingin mengukurnya dengan menggunakan multitester, jadi untuk mencari mana kabel running dan mana kabel starting seperti itu. Nah, jadi ini di multinya diskalakan kali 1 pada ampermeter ya, skalanya kali 1. Nah untuk mencari kabel common itu biasanya kalau untuk sub dia warna hitam ya, warna hitam. Kalau LG putih, Toshiba juga putih. Nah jadi kalau misalnya untuk kabel common sudah kita ketemui, dan kita tinggal mencari kabel starting dan running ya, untuk warna ungu dan warna abu-abu. Jadi caranya seperti ini multi skalanya kali 1. Ini salah satu probe ini kita tempelkan ke kabel yang warna hitam, terus probe yang satunya itu kita coba tempelkan bergantian dengan yang kabel warna abu-abu dan warna ungu, sambil kita lihat pergerakan di avometer ini ya, pergerakannya. Nah sekarang kita coba tempelkan dulu ke warna abu-abu. Nah, itu ya, kita kali 10 aja ya, karena avo ini terlalu tinggi, dia terlalu dikit bergeraknya. Kalau kali 1 jadi kita ubah skalanya kali 10. Nah kita tempelkan ke warna abu-abu itu ya, full. Kayak bisa. Coba kita tes lagi kali 1. Ini multinya agak error teman-teman, jadi agak repot. Jadi kita coba lagi. Nah seperti itu ya, di skala kali 1. Ini kabel warna abu-abu tuh. Nah dia ada bergerak sedikit ya, kurang lebih itu sedikit aja, itu sekitar 2 garis. Coba kita warna ungu ya. Nah warna ungu itu dia bergerak jarum ini lebih banyak ya, lebih banyak itu. Kalau kali 1 itu banyak itu. Nah kalau yang ini lebih pendek ya, dan ini lebih banyak bergeraknya. Kalau ini bergeraknya lebih sedikit. Nah jadi untuk mencari kabel running ini yang jarumnya bergerak lebih banyak ini running, sedangkan jarum yang bergerak lebih sedikit itu starting ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya bingung mencari kabel starting dan running, bisa diukur dengan menggunakan avometer. Jadi kalau misalnya bawaan mesin ini dengan yang motor kita mau ganti itu beda warna kabelnya ya. Nah, jadi mencarinya seperti ini. Jadi common tetap warna abu-abu itu jarum bergerak sedikit, dan warna ungu jarum bergerak banyak. Nah yang jarum bergerak banyak itu posisinya running, dan yang jarum bergerak sedikit itu posisinya starting. Nah sekarang kita sambungkan ya. Ini kebenaran motor ini merek sub ya, jadi dia kabelnya sama. Nah tapi intinya jadi seperti ini. Ini common kita konekkan ke jalur AC langsung ya, atau kontak listrik untuk commonnya. Ini kebenaran sub. Kalau sub ini kabelnya sama dia, karena motornya merek sub. Nah jadi kita masukkan ke common atau kontak listrik langsung ya. Untuk kabel running, ini kabel running ya, kabel running yang warna abu-abu. Ini satunya ke kapasitor, satu ke kapasitor, dan satu lagi ke kabel AC dari timer ya, dari timer atas ya. Ini yang dari atas, dari timer pengering atau timer spin. Nah, kita gabungkan. Jadi kabel starting motor, kabel kapasitor,
dan kabel dari timer atas untuk AC-nya ya. Dan untuk yang posisi starting ini ya, posisi starting ini warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini kita langsung ke kapasitor ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang starting dia hanya ke kapasitor, tidak ke mana-mana lagi. Oke ya, sekarang kita coba tes. Nah, sekarang kita coba colokan ininya ya, mesin cucinya. Oh, putar keras sekali ya. Saya buka dulu. Oh, ya. Sangat keras berputarnya. Jadi seperti itulah apa namanya root pemasangan motor mesin cuci ya, hierarki root ya, root pemasangan motor mesin cuci seperti itu. Nah, seperti itu ya dari awal ya. Root itu artinya mengurut lah ya, anggap saja mengurut pemasangan dari nol. Nah, gitu ya. Oke, jadi sudah kelar. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa doakan saya agar sukses di YouTube. Oke, terima kasih.